Ya sebenarnya kalau bicara buruk ini, polusi udara itu kan tergantung dari sumbernya. Upaya pencegahan terhadap penyakit paru khususnya yang hubungannya dengan polusi udara semestinya dilihat dari aspek sumber polutan itu sendiri. Data rata-rata tahunan di DKI Jakarta yang paling dominan sumber pencemarannya adalah ozon dan PM10 atau partikulat. Ini adalah debu. Artinya memang kenapa saya bilang itu menjadi dominan, karena datanya menunjukkan ternyata O3 dan PM10 di 5 stasiun pantau di DKI menunjukkan rata-rata tahunannya melebihi baku mutu sejak 2011. Kita punya datanya. Yang PM2,5 baru diukur DKI Jakarta oleh KLHK di tahun 2018 kemarin, itu juga menunjukkan bahwa data PM2,5 rata-rata tahunan sudah melebihi baku mutu. Jadi data PM2,5 tahunan di tahun 2018 menunjukkan angka PM2,5-nya di Gelora Bung Karno mengatakan sekitar 38, sekian, artinya itu sudah melebihi baku mutu di Indonesia yang baku mutu PM2,5-nya tahunan adalah 15 mikrogram per meter kubik. Jadi banyak angka yang sudah menunjukkan dari DKI Jakarta, dari KLHK bahwa PM2,5 dan beberapa parameter sudah melebihi baku mutu. Bicara Jakarta, karena dia diakses dengan mudah, kita pernah melakukan kajian, air visual pernah meluncurkan bahwa ternyata Jakarta menjadi terburuk se-Asia Tenggara pada tahun 2018. Jadi data itu diambil data di tahun 2018, dari beberapa stasiun pantau yang ada di DKI Jakarta, khusus PM2,5, ternyata ranking kita adalah terburuk se-Asia Tenggara pada tahun 2018. Bicara itu sebenarnya karena pengambil kebijakannya adalah pemangku kepentingan adalah pemerintah. Itulah kenapa beberapa individu melakukan gugatan dan melakukan notifikasi pada Desember 2018 lalu. Kenapa kita gugatnya pemerintah? Karena pertama bicara polusi udara harus ada alat pantaunya nih. Nah, alat pantaunya sendiri aja kurang. Jadi bagaimana bisa mengingatkan masyarakatnya bahwa ini polusi udara berbahaya. Ketika alat pantaunya kurang, kemudian kita bicara langkah strategisnya bagaimana bisa mau melakukan rencana aksi kalau datanya aja kurang. Kemudian upaya mitigasi atau edukasi kepada masyarakat sampai saat ini mungkin hanya sebagian kecil yang mengerti soal bahayanya polusi udara. Nah, sebenarnya bukan tugas Greenpeace untuk mengedukasi masyarakat, harusnya kewenangannya adalah kewenangan pemerintah. Walaupun Greenpeace sebenarnya bisa membantu pemerintah dalam hal kita sudah pasang beberapa alat pantau PM2,5 di Rawamangun, Pegadungan, Pejaten, dan Mangga 2. Itu kita pantau alat khusus memantau PM10 dan PM2,5 yang sebenarnya itu juga sebagai awareness masyarakat bahwa udara itu bisa diukur loh, khusus PM2,5-nya. Ini yang kita lakukan. Dan itu syukur-syukur sudah direkognisi oleh Pak Anies beberapa hari lalu mengatakan yang dilakukan Greenpeace ini diapresiasi oleh Gubernur, dan harapannya ini juga menjadi dasar untuk pemerintah melakukan kebijakan upaya apa yang harus dilakukan melakukan penurunan polusi udara ini. Gitu. Harapannya sebenarnya pertama harus ada jawaban resmi, kemudian merekognisi tuntutan yang ada dalam gugatan. Apa yang harus dilakukan, ini semacam daftar belanja ya, daftar belanjanya apa gugatannya, apa yang sudah dilakukan. Harapannya harus ada seperti jawabannya. Kemudian setelah dijawab, ya dilakukan. Apa langkah-langkah nyata yang dilakukan. Dan bentuknya adalah misalnya perda kah, pergub kah, undang-undang kah, atau peraturan pemerintah yang resmi menyatakan bahwa harus melakukan A untuk menangani ini. Gitu. Sampai saat ini kita masih tunggu itu sebenarnya. Kita bicara terkait dengan penyakit paru dan pernapasan yang hubungannya dengan polusi udara, itu secara garis besar tentunya ada beberapa penyakit utama yang terkait, yaitu yang pertama adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, kemudian
penyakit paru obstruksi kronik atau PPOK, kemudian asma, kemudian juga bisa timbul kanker paru. Itu adalah beberapa hal yang sering terkait dengan polusi udara. Apabila seseorang terkena polusi udara, itu paling mudah adalah menyebabkan terjadinya iritasi. Ya, iritasi mulai dari mukosa, ya mukosa mata, mukosa kulit, mukosa hidung, mukosa saluran nafas, dan itu akan menyebabkan beberapa keluhan ya, seperti mata gatal, matanya menjadi kemerahan, kulit juga tidak istilahnya kulitnya menjadi iritasi. Mukosa hidung akan terjadi hidung yang mudah berair ya, kemudian bahkan dapat menyebabkan juga iritasi di saluran nafas atas seperti di tenggorokan ya. Itu akan menyebabkan keluhan sakit tenggorokan, rasa panas di tenggorokan, kemudian dapat menimbulkan produksi dahak, kemudian bahkan sifat iritasi itu akan menyebabkan terjadinya peradangan. Dalam jangka panjang atau apabila polusi udara ini muncul akibat pajanan yang terus-menerus, tentunya akan bisa menimbulkan berbagai dampak pada paru dan pernapasan yang sifatnya kronik ya. Beberapa gangguan yang muncul adalah terjadinya penurunan fungsi paru, yaitu akan bisa terjadi. Kemudian terjadi resiko peningkatan terjadinya asma, atau juga risiko terjadinya serangan asma pada orang-orang yang sudah memiliki penyakit asma sebelumnya. Juga terjadi risiko terjadinya penyempitan saluran nafas kronik yang terkenal dengan nama penyakit paru obstruksi kronik atau PPOK. Bahkan risiko yang bisa muncul juga adalah risiko penyakit kanker paru. Nah, masker-masker ini sebenarnya berbeda-beda kemampuannya. Prinsip dasar dari masker itu adalah kemampuan dari masker tersebut untuk mengurangi atau untuk memfilter partikel masuk ke dalam saluran nafas dan paru. Nah, kemampuan inilah yang harus optimal ya. Kalau kemampuan filtrasinya lebih tinggi, dia artinya mempunyai efektivitas yang baik ya. Yang ideal adalah kemampuannya bisa sampai 95 sampai 100%, itu yang paling ideal ya. Jadi masker-masker yang mempunyai kemampuan filtrasi terhadap partikel 95 sampai 100%, tentunya ini yang paling disarankan. Masker-masker biasa yang beredar di lapangan ya, seperti masker yang sering dilihat seperti masker bedah yang warnanya ada hijau, ada warna oranye dan lain abu-abu, itu tetap bisa dipakai meskipun secara penelitian mungkin kemampuan filtrasinya tidak sampai 95%, tetapi lebih baik tetap menggunakan masker daripada tidak sama sekali ya. Dengan masker yang ada itu sudah bisa mengurangi partikel-partikel yang terhirup masuk ke dalam saluran nafas dan paru.